Assalamualaikum Powner sekalian, kali ini kita akan membahas tentang efek injeksi GS dan kapan bisa berhenti perawatan GS yang selama ini menjadi kegalauan para Powner sekalian. Nah, mari kita simak pada penjelasan berikut ini. Jadi, salah satu keputusan yang paling sulit adalah menentukan kapan harus menghentikan pengobatan ya. Karena selain kita terbentur pada dana, juga waktu, kemudian secara psikologis ya, karena tentu saja melihat kucing kita diinjeksi tiap hari sangat membuat kita stres ya. Kenapa sangat sulit untuk menentukan kapan bisa berhenti? Karena anabul itu memiliki bisa dibilang kondisi yang berbeda-beda antara satu anabul dengan anabul yang lain. Tetapi bisa kita lakukan satu hal, yaitu kita mengecek kadar darahnya, terutama kombinasi dari albumin dan globulinnya. Nah, biasanya sih dari tes darah itu akan banyak hal-hal yang muncul ya, terutama bisa jadi bilirubin itu akan tergolong tinggi untuk anabul yang terkena FIP yang basah atau efusif. Nah, dari nilai-nilai CBC itu tidak perlu kita perhatikan semua ya, hanya segala sesuatu yang memang ada kaitannya dengan penyakit. Jadi keputusannya akan menghentikan atau tidak itu kembali kepada ownernya sekalian. Misalkan kita lihat kucingnya sekarang sudah sehat, terlihat makannya lancar. Nah, berikutnya kita akan melihat efek yang mungkin timbul selama perawatan ya. Pastinya satu dan lain owner akan merasakan efek yang berbeda-beda. Bisa jadi nanti owner yang ini akan menyatakan, oh enggak, selama ini saya enggak pernah. Nah, sebetulnya GS sendiri ini belum pernah atau dinyatakan tidak ada efek sama sekali ya. Bisa dikatakan ketika kita eksperimen menyuntikkan GS ini pun kucing tidak akan merasakan apa-apa. Tetapi untuk jangka panjang mungkin saja ada yang akan mengalami gejala ginjal ringan, kemudian hipersensitivitas pada kulit. Nah, ini semua terkait pada imunnya yang turun. Nah, untuk injeksi sendiri, karena injeksi GS ini tergolong sakit, bisa kita menggunakan alternatif, yaitu menggunakan gabapentin. Nah, biasanya tuh diberikan sebelum kita melakukan injeksi pada anabul. Nah, perlu dan tidaknya menggunakan gabapentin ini lebih baik kita minta saran dari dokter hewan terlebih dahulu ya, karena kan ini termasuk pengolesan obat-obatan ya, yang ini dirasa perlu atau tidaknya. Biasanya sih kalau saya memberikan injeksi GS, kitten saya yang usianya 2 bulan pun masih bisa menahan ya untuk awal-awal. Biasanya sih juga anabul yang kena FIP ini ada yang demamnya itu tergolong tinggi. Nah, kemudian disertai dengan flu dan diare, biasanya itu memang mutasi dari F-CoV. Perlu diperhatikan, tidak semua obat-obatan bisa diberikan pada saat kita memberikan treatment GS ya. Kadang-kadang bisa terjadi kontraindikasi antara obat yang kita berikan dengan GS tersebut. Jadi lebih baik segala sesuatunya itu dikonsultasikan dengan dokter hewan terlebih dahulu. Kita juga perlu memperhatikan kondisi total dari anabul kita ya, apakah dia ada kutunya, berjamur, dan lain sebagainya, sudah divaksin ataukah belum. Nah, ini kita bisa lihat ya, salah satu contoh dari hipersensitivitas kulit terjadi pada teman saya yang ada di Bali. Kucingnya Tiana ini terkena hipersensitivitas kulit ya. Jadi dia ada reaksi alergi yang muncul di bawah kulitnya. Jadi jamurnya tuh basah. Kalau kita lihat itu selalu berkeringat. Kemudian ada lubangnya dan sangat gatal. Nah, ini kalau tidak di treatment bahaya juga ya, soalnya kan akan meradang kemana-mana dan membuat anabul itu sendiri stres, sedangkan kita harus terus melakukan injeksi. Nah, ini bisa kita lakukan alternatif, yaitu memberikan dua salep ini ya, yaitu Sinalten. Sinalten ini ada mengandung antibiotiknya, juga ada steroidnya, diaplikasikan di luar saja setelah menyerap, kemudian baru kita tambahkan diberikan ketoconazole ini. Jadi dua obat-obatan ini oleh Tiana, teman saya yang ada di Bali ini, Nusa Penida ini, dikonsultasikan dengan salah satu profesor dalam bidang hewan yang memang fokusnya itu meneliti tentang alergi dan kulit pada hewan. Jadi rata-rata memang munculnya gejala ini biasanya setelah treatment mungkin 1 pekan atau 2 pekan.
Nah, untuk selama perawatan sendiri, kalau saya pengalaman selalu memberikan albumin ya. Jadi albumin ini selalu saya berikan kepada anabul saya sehat ataupun sedang ada sakit, karena albumin ini sangat baik untuk membantu protein dalam tubuhnya dia. Biasanya rata-rata kalau kucing terkena FIP memang dia kadar albuminnya itu akan turun. Nah, ini yang akan membuat dibilang itu tubuhnya tidak bisa membawa asupan gizi ke dalam tubuhnya dia gitu. Nah, biasanya kalau misalkan terjadi gangguan ginjal, biasanya yang paling mudah terlihat itu muntah ya atau haus pada anabul yang sedang mengalami perawatan GS. Nah, kini kita makannya bisa diganti dengan makanan khusus kidney atau khusus ginjal, kemudian menambahkan suplemen ginjal dan liver. Ada beberapa merek di luar sana yang bisa kita berikan, misalkan Samilin dan lain sebagainya. Kalau saya pribadi menggunakan kidney and liver punya Dr. Mercola ya, itu nanti berupa bubuk gitu, jadi bisa dicampurkan dengan albuminnya, langsung diberikan secara oral pada kucing. Kemudian sekarang kita akan membahas tentang pengobatan oral sebagai alternatif injeksi. Sebenarnya ini bukan alternatif juga sih, saya pribadi sudah memberikan ini kepada anabul saya saat awal-awal treatment. Jadi karena memang waktu itu saya terkena breakout FIP, ada di video saya sebelumnya ya, nanti linknya saya cantumkan di deskripsi. Jadi saya hanya memberikan injeksi 1 kali, selebihnya itu saya hanya menggunakan treatment oral, dan itu alhamdulillah 1 bulan, baik itu yang terkena neural maupun basah, itu alhamdulillah sembuh, dan saya hanya memberikan selama 30 hari. Nah, ternyata ini sangat sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh di jurnal ini ya. Jadi dia mengkombinasikan antara GS441524 ini dengan GC376. Nah, GC376 ini bisa ditemukan dalam produk namanya Aniviv ya kalau nggak salah ya. Ini merupakan produk untuk pengobatan COVID. Jadi dia mengurangi masa pengobatan menjadi 4 minggu, setara dengan yang saya lakukan ya selama 30 hari. Dan sampai sekarang pun anabul saya tidak ada yang relapse atau tidak ada yang kambuh penyakitnya. Jadi Pounders sekalian, jangan pernah takut dengan FIP, karena kita hanya perlu banyak-banyak membaca dan banyak-banyak bertanya kepada mereka yang pernah mengalami owner yang mengalami treatment FIP ini ya. Jadi buat rekan-rekan sekalian yang merasa terbantu dengan informasi yang saya berikan, jangan lupa untuk diklik dan share. Terima kasih untuk menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.